Yang pertama yaitu mengenai manusia dan kebutuhan hidup. Manusia selain sebagai makhluk pribadi atau individu juga sebagai makhluk sosial. Artinya, sudah menjadi kodrat manusia dalam hidupnya selalu bergaul dan berkumpul serta hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dalam suatu tempat yang disebut dengan masyarakat. Kehidupan bersama dalam bermasyarakat juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dapat terpenuhi apabila manusia hidup dan berkelompok. Yang kedua yaitu menghindarkan diri dari mara bahaya. Manusia dalam hidupnya selalu diincar oleh berbagai macam bahaya, misalnya bahaya bencana alam, serangan dari kelompok manusia lain, serta serangan dari binatang. Nah, bahaya-bahaya tersebut dapat diatasi apabila manusia hidup dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu manusia keturunan. Untuk dapat melanjutkan keturunan, manusia harus hidup bersama dengan manusia lain, minimal dengan lawan jenisnya. Manusia dalam hidupnya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang pokok. Maksudnya kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya yaitu kebutuhan makan minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan. Nah, kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan manusia yang tidak harus dapat dipenuhi semuanya, misalnya yaitu kendaraan bermotor, radio, televisi, ataupun yang lainnya. Jadi, manusia di samping mempunyai kebutuhan terhadap benda-benda fisik atau nyata, baik kebutuhan primer maupun sekunder, juga mempunyai kebutuhan yang berupa hubungan sosial atau kerjasama dengan manusia lain. Dalam hubungan sosial ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan atau pertentangan di antara manusia, mengingat beragamnya kebutuhan manusia dan banyaknya jumlah manusia yang sama-sama menuntut pemenuhan kebutuhan mereka pribadi. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukan adanya serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman tentang bagaimana seseorang berbuat terhadap orang lain atau bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman tersebut itu dinamakan dengan norma atau kaidah sosial. Perkenalkan, saya Daimatul Azuril Hasanah, nomor induk mahasiswa 102180041. Di sini akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi kaidah sosial. Yang pertama tentang kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kaidah sosial sifatnya tidak hanya menggambarkan dan menganjurkan, tetapi juga bersifat mengharuskan. Kaidah sosial ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu kaidah keagamaan. Kaidah keagamaan adalah kaidah yang bersumber dari perintah-perintah Tuhan melalui para nabi dan rasulnya. Kaidah keagamaan tidak hanya memberikan petunjuk peribadatan, tetapi juga memberikan petunjuk mengenai kehidupan sosial yang memberikan perlindungan kepada masyarakatnya sendiri. Adapun ciri-ciri dari kaidah keagamaan ini adalah yang pertama, sumbernya dari Tuhan. Yang kedua, sanksinya bersifat internal yaitu berupa dosa. Yang ketiga, isinya ditujukan kepada sikap batin manusia. Yang keempat, bertujuan agar manusia bebas dari azab dunia dan akhirat. Yang kelima, daya kerjanya itu lebih menitik beratkan kepada kewajiban. Yang kedua, kaidah kesusilaan, yaitu kaidah yang bersumber pada suara batin yang diyakini oleh setiap orang sebagai pedoman dalam menentukan perilakunya. Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia memiliki akhlak yang baik dalam hidup bermasyarakat. Kaidah kesusilaan mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu sumbernya dari diri sendiri. Yang kedua, sanksinya bersifat internal berupa penyesalan ataupun siksaan batin dari manusianya sendiri. Yang ketiga, isinya ditujukan kepada sikap batin manusia. Yang keempat, bertujuan untuk menyempurnakan diri manusia. Yang kelima, daya kerjanya lebih menitik beratkan kepada kewajiban. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kaidah kesopanan, yaitu kaidah yang berasal dari dalam masyarakat untuk
mengatur pergaulan masyarakat agar saling menghormati satu sama lainnya. Kaidah ini ditaati dan dipatuhi sebagai pedoman dalam bersikap pada suatu lingkungan masyarakat. Kaidah ini memiliki kriteria. Yang pertama, sumbernya itu dari masyarakatnya sendiri. Yang kedua, sanksinya berupa celaan, teguran dari masyarakat-masyarakat sekitarnya. Isinya itu ditujukan kepada sikap lahir manusia, bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan yang terakhir daya kerjanya itu lebih menitik beratkan kepada kewajiban. Yang keempat adalah kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan mengikat setiap masyarakatnya serta berlakunya itu dapat dipaksakan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia. Kaidah ini memiliki kriteria. Yang pertama, sumbernya itu dari masyarakat yang diwakili oleh otoritas tertinggi yaitu pemerintah. Yang kedua, sanksinya bersifat eksternal, bisa berupa ganti rugi, denda, ataupun hukuman penjara. Yang keempat, bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya, daya kerjanya itu lebih mengharmoniskan kepada hak dan kewajiban. Materi selanjutnya adalah fungsi kaidah sosial dalam kehidupan. Fungsi kaidah sosial sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 yaitu sebagai aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Kaidah sosial menjadi aturan hukum lain di samping hukum nasional yang berupa hukum perdata, hukum pidana, atau aturan hukum lainnya dengan harapan dapat melengkapi atau menjadi hukum yang lebih jelas bagi kalangan-kalangan tertentu. Saya Fitri Anjarwati, NIM saya 1021800050. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah agama dalam kehidupan. Kaidah agama adalah sebagian peraturan hidup yang oleh para pemeluknya dianggap sebagai perintah dari Tuhan. Atau dapat dikatakan bahwa kaidah agama berpakal atau pada kepercayaan Tuhan. Kaidah agama ini berisi tentang perintah-perintah, larangan-larangan, anjuran-anjuran yang memberikan tuntutan hidup di dunia dan di akhirat. Kaidah agama ini juga membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, sesama manusia, dan kepada diri sendiri pun juga bisa. Bagi siapa yang melanggar kaidah agama ini akan mendapat hukuman dari Tuhan nanti di akhirat. Adapun juga peranan penting para ulama untuk kaidah agama ini yaitu untuk membangun, mengembangkan, meningkatkan kualitas akhlak para umatnya di samping mengajarkan ajaran kaidah-kaidah agamanya. Adapun fungsi kaidah agama yaitu yang pertama, panduan hidup manusia yang bersifat ilahiyah atau hubungan oleh seseorang hamba dan Tuhannya. Yang kedua yaitu menyediakan batasan-batasan perilaku yang manusiawi menurut perspektif atau sudut pandang yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga yaitu sebagian panduan hidup yang mengatur hubungan antara manusia sekaligus antara manusia dan Tuhannya. Yang keempat, sebagai peraturan tata perilaku dan tindakan sosial yang sifatnya mencegah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.